Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mana dengan nikmatnya, dengan hidayah yang Dia berikan kepada kita, taufik juga, kita alhamdulillah bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, terutama sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian sirah nabawiyah yang insyaallah sangat bermanfaat kesan kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti, beserta kepada para sahabat beliau dan yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lewat kita telah membicarakan keikutsertaan Rasulullah atau keikutsertaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan seperti perang Fijar, halful fudul atau halful mutatayyibin dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke perkawinan beliau dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak asing lagi bagi kita siapa dia Ibunda Khadijah. Kita sering mendengar Ibunda Khadijah. Beliau adalah orang yang mulia, nasabnya mulia, keturunan para pejabat, kalau bahasa ini pejabat negara, orangnya lumayan seorang yang pengusaha juga dan seterusnya. Artinya beliau ini akhlaknya mulia dan seterusnya. Dan beliau ditakdirkan menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid, nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Adalah seorang wanita yang berpendirian kuat, mulia dan cerdas, dan berasal daripada nasab Quraisy yang terbaik, terhormat dan kaya raya. Jadi kaum Quraisy ini sebagian besar nasab keturunan kaum Quraisy ini orang baik-baik. Walaupun kita mengetahui agama mereka juga sebagian juga agama nenek moyang, tapi ada di antara mereka yang mempertahankan agama tauhid, seperti Rasulullah, seperti yang lainnya. Para lelaki dari kaumnya sangat ingin untuk menikahinya. Ia biasa mengupah para lelaki untuk membawa barang dagangannya dan memberi mereka bagian daripada hasilnya. Jadi banyak bisikan
tentunya memberi upah yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu, upah minimum regional seperti kita inilah. Dan ketika ia mendengar tentang sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kejujuran beliau, sifat amanahnya yang besar dan akhlaknya yang mulia, maka Ibunda Khadijah menyuruh seorang wanita menemui beliau dan menawarkan untuk membawa barang dagangannya menuju Syam, dan ia akan memberi gaji yang lebih banyak dari yang pernah ia berikan kepada pedagang lain. Maka beliau pun menyetujuinya. Ibarat rahasianya berdua adalah karena Khadijah ini hendak menginginkan seorang pedagang itu, karyawan itulah orang yang jujur lagi berakhlak mulia. Yang didapat hanya Rasulullah saja ketika Nabi masih muda. Adapun karyawannya yang lain bagus juga. Akan tetapi Nabi kita ini lebih menonjol, akhlak beliau lebih menonjol. Beliau berangkat bersama seorang pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Perlu diketahui bahwasanya Maisarah ini seorang laki-laki, bukan perempuan. Maisarah ini kalau di Indonesia binian, tapi kalau di Arab Maisarah ini lelakian. Ada mungkin Nabi itu berdua dengan binian berjalan di padang pasir. Jadi Maisarah ini pelayan laki-laki oleh Ibunda Khadijah. Dan selama pergaulannya dengan Rasulullah, Maisarah ini berkisah tentang pergaulannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maisarah menyaksikan banyak sekali tanda dan mukjizat pada diri beliau yang diceritakannya kepada Ibunda Khadijah, sehingga ia tertarik untuk menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda tersebut adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Basrah yang berada di negeri Syam, beliau beristirahat di bawah sebuah pohon. Maka seorang rahib berkata, tidaklah beristirahat di bawah pohon ini kecuali dia seorang nabi. Jadi si rahib ini sudah membaca dalam kitab Injil yang asli. Berarti dia punya kitab Injil yang asli. Belum pernah sekalipun yang beristirahat di bawah pohon itu kecuali kata beliau seorang nabi. Maka benarlah yang di dalam kitab Injil tersebut. Lalu ia bertanya kepada Maisarah, pelayan Ibunda Khadijah, apakah di kedua matanya terdapat sedikit warna merah? Jadi ini bukan hanya beristirahat di bawah pohon aja, bertakon pula beristirahat ini, apakah di kedua matanya terdapat sedikit warna merah? Ciri-ciri kenabian ada sedikit warna merah. Walau di mana tempatnya? Apakah warna hitam itu kan yang merah atau di putih itu kan yang merah? Maka ia berkata, benar. Maka ia berkata, jangan kau tinggalkan dia. Ia adalah seorang nabi dan dia merupakan nabi terakhir. Sudah ada dalam kitab Injil yang asli. Dan Maisarah juga melihat dua malaikat yang menaungi beliau di saat matahari sedang panas-panasnya. Dan riwayat mengatakan bahwasanya Khadijah melihat itu ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah pada siang hari. Siang hari panas menggantang. Nabi kedinginan dinaungi oleh awan. Kita aja malah bilanya hari panas tolak merasa gerah. Kemudian tiba-tiba terkadang ada awan datang. Aduh sejuknya ya Allah. Satu bat aja kita merasakan sejuknya luar biasa lah. Padahal berlalunya awan berlalu. Sedangkan Nabi ini dilindungi oleh awan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diceritakan bahwa terjadi suatu antara Rasul dengan seseorang dalam jual beli. Maka orang itu berkata kepada Nabi kita, bersumpahlah dengan nama Lata dan Uzza. Ini Tuhannya orang kafir Quraisy. Mereka biasa bersumpah dengan demi Lata dan Uzza. Ada yang mengatakan Lata, Uzza, dan Manat dan Hubal ini orang-orang saleh sebenarnya ketika masih hidup. Biasalah setan itu dia awal-awalnya ketika meninggal dunia seorang soleh, si Lata, si Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya itu orang soleh semuanya. Jadi ketika orang soleh itu masih hidup, mereka biasanya kehadiran, minta nasihat, minta doanya dan seterusnya. Oleh karena orang soleh ini doanya pengabulan,
Oleh karena doa orang saleh ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senang bergaul dengan Manat, dengan Lata, dengan Uzza, dengan Hubal ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal si Lata, Manat, Hubal tadi, maka orang-orang pada waktu itu seolah-olah kehilangan segalanya lah. Kayak paling meninggalan sudah, kayak kita hendak meminta lagi. Lalu setan menghiasi orang-orang pada waktu itu, membisikkanlah, bahkan mungkin terkadang berbentuk seseorang lah. Kalau Anda ingat lawan si Lata, si Uzza tadi, gambar di dinding rumah. Nah, itu awal-awal dulu lah. Jadi awal-awal mereka menggambar di dinding rumah, digambar si Lata, si Manat, si Hubal itu tadi, orang-orang saleh tadi. Awal-awal mungkin beberapa tahun itu biasa-biasa aja lah. Dikenang aja. Oh ini si Manat, si Lata, ini si Manat, si Lata. Mungkin antara ayah dan anak itu masih aman-aman aja lah. Ini ini orang itu ulama bahari. Ini orang saleh, doanya dikabulkan. Lama-kelamaan anak turun ke cucu turun ke buyut. Nah cucu ini tahu lagi apa gitulah, bisa apa gitulah. Nah ini gambar itu bisa apa? Bingung juga. Lalu diolah patung. Nah ini ada nang sugih dari emas patungnya, ada nang sadang dari batu, dari bahkan juga ada dari kue lah, dari wadai, dari kurma bermacam-macam lah, sesuai dengan budget masing-masing, ekonomi masing-masing lah. Intinya kelaparan dimakan Tuhannya. Jemaahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai lama kelamaan berlalulah masa lah. Sampai ada namanya menundukan. Sudah Anda sebutkan di sini, seseorang yang dasar gawirnya bola patung. Ini membawa patung mulai daerah jauh lah. Nah itu mau nyebarkan patung kemana-mana, sehingga dia kaya raya lah. Berkat usaha jualan patung. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu senang beli patung. Sampai mereka memiliki patung 360 butik patung. Gimana patung Subhanahu wa taala. Demi Lata dan Uzza. Nah, itulah apa namanya. Walaupun juga masih ada orang yang bertauhid, orang yang masih mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini nanti insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertahan sampai meninggal dunia. Kamu kehendak nyembah patung, tetap aja Tuhanku, Tuhan Allah. Karena mereka masih ingat ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tetap ada, ajaran Nabi Ibrahim tetap ada. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, yahdi bihi may yasha. Itulah hidayah itu adalah memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang-orang yang bertauhid di antara orang-orang Arab itu. Nabi Muhammad dan seterusnya, beberapa orang lagi masih banyak lagi. Mungkin ratusan atau lebih. Mereka bertahan sampai mereka menyelisihi orang-orang tersebut. Aku akan hendak nyembah patung, aku akan hendak berjudi dan seterusnya. Ya, mereka benar-benar fitrah mereka ada dalam hati mereka. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi berkata, aku tidak pernah bersumpah atas nama mereka sekalipun. Dan jika aku melewati mereka, maka aku akan memalingkan mukaku daripada mereka. Demi Lata dan Uzza. Dan ia berkata pada Maisarah, demi Allah, ya Nabi. Si Rahib ini berkata, demi Allah, ini adalah Nabi yang didapatkan oleh para pendeta kami, termaktub, tertulis dalam kitab-kitab mereka. Dan dalam kisah tersebut juga diceritakan bahwasanya perniagaan Rasulullah SAW mendapatkan untung 2 kali lipat daripada pedagang lainnya. Berujung banyak lagi. Maka Khadijah pun menggandakan gaji yang ia janjikan untuk beliau pada awalnya 2 kali lipat benar. Dan bahkan itu benar-benar lebih banyak 2 kali lipat dari yang ia tawarkan kepada Rasulullah SAW. 2 kali lipat, lebih lagi 2 kali lipat. Sedangkan karyawan yang lain ya 1 kali aja. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menceritakan kepada putra pamannya Waraqah bin Naufal. Ini dalam sejarah tertulis Waraqah bin Naufal itu paman. Nah, tapi yang benar adalah Allah alam, yang jelas Waraqah bin Naufal ini sepupu ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Walaupun juga ada yang menyebutkan beliau adalah paman, tapi tidak masalah ya. Sejarah
kita saling menghormati, saling menghargai. Pamannya oke, sepupu beliau juga oke. Nama beliau adalah Waraqah bin Nawfal. Waraqah juga adalah salah satu pendeta yang jujur, yang membaca kitab Injil, dan beliau ini menurut hadis Rasulullah salah satu hadis Rasulullah, beliau adalah salah satu penghuni surga. Waraqah bin Nawfal adalah salah satu penghuni surga. Karena kata beliau, jikalau sampeyan ini jadi nabi, aku akan membela ikam ini sampai mati. Itu Waraqah. Namun oleh karena Waraqah meninggal dunia dalam agamanya Nasrani, tapi beliau sudah berniat hendak membela Rasulullah. Dan Nabi juga bersabda, beliau adalah merupakan salah satu penghuni surga, alhamdulillah. Jadi orang-orang Nasrani agamanya, tapi mereka jujur. Nasrani yang asli, Nasrani yang jujur, Nasrani yang membaca kitab Injil yang asli. Dan mereka tidak sempat bernabi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka juga masuk surga insya Allah. Karena mereka mengikuti agama Nabi Isa, mengikuti Nabi Musa, selamat. Mengikuti nabi-nabi yang lain, selamat juga. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maisarah. Lalu Khadijah menceritakan kepada putra pamannya Waraqah bin Nawfal tentang perkataan sang rahib yang didengarnya dari Maisarah, yaitu perkataannya, tidaklah beristirahat di bawah pohon ini kecuali seorang nabi, dan juga tentang naungan dua malaikat yang dilihat oleh Maisarah terhadap beliau. Maka Waraqah berkata, jika ini benar wahai Khadijah, sungguh Muhammad merupakan nabi dari umat ini, dan aku telah mengetahui bahwa umat ini mempunyai seorang nabi yang masih ditunggu. Inilah masanya. Jadi nabi ini sudah ciri-cirinya kada salah lagi, telah diketahui oleh para pendeta dan juga telah diketahui oleh Waraqah bin Nawfal. Waraqah juga salah seorang ahli rahib, salah satu ahli dalam membaca kitab Injil. Apa yang didengar oleh Khadijah dari Maisarah dan Waraqah tersebut menguatkan apa yang telah diketahuinya tentang akhlak dan kemuliaan beliau. Karena itulah ia berkeinginan untuk menikah dengannya. Maka ia mengirim temannya Nafisah binti Maniyah untuk menawarkan itu kepada beliau, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih muda menyetujuinya, dan perkawinan mereka pun dilangsungkan. Masya Allah, Khadijah dan Rasulullah itu luar biasa lah. Sama-sama daripada keturunan Quraisy. Mereka bertemu dalam nasab mereka, dalam kaki mereka yang keberapa adalah kilap. Nabi Muhammad juga sama, Muhammad bin Abdullah bin terus itu bertemu jadi kilap lah. Kaki beliau yang kalau kan salah yang kelima lah. Ibunda Khadijah sama juga kilap juga akhirnya bertemu di kayak beliau. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dari Jabir dengan sanad yang hasan bahwa adik perempuan Khadijah mempekerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang yang lainnya. Ketika mereka telah menyelesaikan perjalanan dagang mereka, ternyata ada sesuatu hak mereka yang masih belum diberikan oleh adik jadi daripada Khadijah. Maka teman beliau mendatanginya dan memperkarakan mereka untuk meminta haknya. Nah, jadi belum digaji, jadi temannya Nabi Muhammad ini memperkarakan hal ini. Dan ketika ia meminta Muhammad untuk melakukan hal yang sama, beliau pun menolaknya dengan alasan bahwa beliau malu melakukannya. Jadi Nabi ini seorang yang sangat pemalu lah. Adiknya Khadijah itu mempekerjakan berdua, Nabi dan salah seorang teman Nabi. Akan tetapi belum diberi gaji. Nah, jadi temannya ini akal asap hendak meminta hak, membawai Nabi. Kita bang berdua kita meminta hak, nah minta gaji, jangan aku sukan dan Nabi. Nah, disinilah akhlak beliau yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal meminta hak itu sangat boleh, tapi Nabi malu. Aduh, saya nggak sukan ya Nabi. Maka adiknya menceritakan kepada Khadijah yang merasa kagum kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meminta beliau menemui ayahnya untuk melamarnya. Maka beliau berkata, ayahmu adalah orang yang kaya, dia tidak akan menerima lamaran itu. Jadi ayahmu adalah orang yang kaya dan dia tidak akan menerima lamaran itu. Jadi sugih keturunan lah, abahnya sugih juga, masya Allah. Ibunda Khadijah sugih juga lah. Mungkinnya kayak alamatnya pedagang juga kira-kira lah, pedagang, anak pedagang juga, masya Allah. Khadijah berkata, pergi
pergilah menemuinya dan berbicaralah kepadanya, aku yang akan menjaminmu, datanglah saat ia sedang mabuklah. Nah, ini kita ada mau yasinilah, tapi kita memang apa adanya. Jadi mendatangi abahnya dalam keadaan mabuk. Bahari biasalah ya, namanya anggur lah atau kurma di malam makan beberapa hari, itulah beberapa minggu, maka menjadilah pemabukan, minuman yang memabukkan. Sudah ada bahari teknologi membuat khamar lah, wallahu a'lam. Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam Syiar wal Maghazi bahwasanya sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah telah menikah dengan Atik bin A'id al-Makhzumi dan mendapatkan seorang putri daripadanya. Jadi Ibunda Khadijah sudah menikah dengan Atik bin al-Is al-Makhzumi dan mendapatkan seorang putri daripadanya. Lalu ia menikah dengan Abu Halah bin An-Nabashi At-Tamimi. Jadi setelah menikah dengan Atik tadi, menikah lagi dengan Abu Halah bin An-Nabashi At-Tamimi, dan daripadanya ia mendapatkan putranya Hindun dan seorang anak perempuan. Dan Abu Halah wafat pada masa jahiliyah sebelum kenabian. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa yang pertama kali menikahinya adalah Abu Halah. Ini ada ya biasalah yang sejarah ini saling menghargai lah. Ujar saikong kayak ini, ujar saikong kayak ini. Ibnu Sa'ad juga menyebutkan bahwasanya yang pertama kali menikahinya adalah Abu Halah, bukan Atik, dan namanya adalah Hindun bin An-Nabashi bin Zararah. Khadijah melahirkan untuknya seorang putra bernama Hindun. Setelahnya ia dinikahi oleh Atik bin Abid bin Abdullah al-Makhzumi dan melahirkan seorang anak perempuan yang juga bernama Hindun, sama-sama Hindun lah. Dan dinikahi oleh Saifi bin Umayyah bin Abid bin Abdullah. Dan biografi dari Muhammad bin Saifi terdapat dalam Al-Isabah wal Isti'ab. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama beliau nikahi adalah Ibunda Khadijah, dan beliau tidak pernah menikah dengan yang lain sampai ia wafat. Beliau menikahinya pada tahun ke-25 setelah kelahiran beliau, sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan beliau menikah pada umur 25 tahun, seperti yang sudah kita bahas. Para ulama berselisih tentang siapa yang menikahkan Khadijah. Nah, jadi berselisih mereka, siapakah yang menikahkan Khadijah. Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya yang menikahkannya adalah abahnya Khuwailid, dan ia dalam keadaan mabuk. Dan di akhir riwayat perawinya Al-Mu'ammili Umar bin Abu Bakar mengatakan, dan yang disepakati adalah bahwasanya pamannya lah Amr bin Asad lah yang menikahkannya. Wallahu a'lam. Ada yang menyebut abahnya yang menikahkan, ada juga yang menyebut pamannya Amr bin Asad. Namun Al-Haisami rahimahullah menganggap riwayat ini lemah karena di dalamnya terdapat Umar bin Abu Bakar al-Mu'ammili, dan ia adalah seorang yang ditinggalkan riwayatnya. Dan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa yang menikahkannya adalah ayahnya Khuwailid. Nah, ini jadi saling berbeda pendapat. Dan As-Suhaili, Ibnu Katsir dan Asy-Syami mengatakan sesungguhnya Ibnu Ishaq menyebutkan dalam As-Sirah bahwa saudaranya Amr bin Khuwailid lah yang menikahkannya. Namun kami tidak menemukan itu dalam sirah Ibnu Ishaq yang telah dicetak. Sedangkan Al-Waqidi menyebutkan bahwa pamannya lah Amr bin Asad lah yang menikahkan Ibunda Khadijah, dan ia menyalahkan orang yang mengatakan selain itu karena ayahnya sebagaimana yang dikatakannya telah wafat sebelum perang Fijar. Dan dalam hal ini disepakati oleh As-Suhaili, Ibnu Saidin Nas, Ibnu Abdul Bar dan Asy-Syami. Ini sama ulama-ulama ahli sejarah, mereka benar-benar meneliti sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sejarah yang lengkap kecuali sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tarhuni berkata bahwa jika memang terbukti kematian ayahnya sebelum perang Fijar, maka dapat dipastikan yang menikahkannya adalah pamannya. Namun yang jelas riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ayahnya yang menikahkannya adalah lebih kuat karena datang dari berbagai jalan sehingga menjadi kuat dan membuatnya meningkat menjadi hasan di ghairihi, dan paling tidak membuktikan bahwa riwayat tersebut memiliki dasar.
wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya adalah yang menikahkannya adalah ayahnya sendiri, yaitu Khuwailid. Wallahu a'lam. Jadi abahnya Ibunda Khadijah Khuwailid. Dan yang pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang Khadijah adalah pamannya Hamzah. Khadijah memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam As-Sahihain dan yang lainnya beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan yang sangat banyak. Dan ini tidak mengherankan, Khadijah memiliki sifat-sifat terpuji yang telah kami sebutkan sebagiannya. Dan di atas semua itu, ia adalah wanita yang dikenal di antara kaumnya sebagai At-Tahirah Al-Afifah, wanita suci yang menjaga dirinya. Jadi Ibunda Khadijah ini memang orang baik dari awal, bahkan mungkin abang mamanya kayak itu jualan. Jadi anaknya sama juga menjaga benar kesucian, tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik lah. Nah, jadi beliau itu benar-benar menjaga harga dirinya lah, baik sebelum masa kenabian maupun sesudah kenabian. Sehingga orang-orang menggelari pada waktu itu Al-Afifah, At-Tahirah Al-Afifah. Dan daripadanya lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seluruh anak-anaknya selain Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Ini Maria Al-Qibtiyah ini orang Mesir lah, Qibti, orang-orang dari Yahudi tapi orang Islam, diislamkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Dan yang disepakati dari anak-anak beliau adalah Al-Qasim, dan dengannya beliau digelari, dan ia meninggal saat masih kecil sebelum kenabian dan sesudahnya. Makanya Nabi Muhammad itu baik disebut Abul Qasim. Jadi mereka biasa ya Abul Qasim, anak daripada Ibunda Khadijah. Dan dengannya beliau digelari dan ia meninggal saat masih kecil. Jadi anak beliau baik yang bernama Abdullah, yang bernama Qasim itu Ibrahim itu meninggal ketika masih kecil. Hikmahnya banyak, hikmahnya banyak. Kenapa anak-anak beliau yang laki-laki meninggal, ada hikmahnya. Dan ia mempunyai anak perempuannya bernama Zainab yang sudah kita kenal, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah ini kalau orang Syiah mereka hanya Fatimah saja. Sedangkan kita Ahlus Sunnah seberataan dari seluruh golongan-golongan dan seluruh apa itu semuanya kita mencintai semuanya, bukan hanya Fatimah saja lah, sahabat-sahabat yang lain, Aisyah dan seterusnya, Zainab. Jadi kita harus seluruhnya mencintai Rasulullah, para sahabat dan para istri-istri mereka. Dan dikatakan bahwa Ummu Kulsum lebih kecil dari Fatimah. Dan kemudian putra beliau Abdullah yang dilahirkan setelah kenabian, dan ia juga dikenal dengan nama At-Tahir atau At-Tayyib. Dan dikatakan bahwa mereka merupakan saudara dari Abdullah. Dan disepakati bahwa putra-putra beliau meninggal saat masih kecil, seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Sedangkan anak-anak perempuan seluruhnya mengalami masa kenabian, masuk Islam, serta ikut berhijrah bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah meninggal usia 65 tahun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi, sebagaimana yang telah masyhur. Dan umurnya ketika dinikahi oleh Rasulullah yaitu 40 tahun, sebagaimana juga kisah yang telah masyhur. Perlu lupalah Nabi Muhammad itu beliau memberikan mahar itu puluhan ekor unta. Jadi Nabi itu sugih lah, kaya lah, beliau diberi upah gaji dan beliau tukarkan mahar kepada Ibunda Khadijah puluhan ekor unta kalau nggak salah. Itu kalau dihargai satu ekor unta puluhan juta kali 10 lumayan lah, ratusan juta atau mungkin lebih, bahkan mungkin miliaran lah untuk ini lah. Untanya mungkin kada sembarangan lah, unta yang paling bagus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah dan pelajaran dari kisah perkawinan Nabi dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis ini mengucapkan salam kepada Allah Akbar, mengucapkan salam kepada Ibunda Khadijah. Subhanallah.
sampaikan wahai Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan berikanlah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Masya Allah, dipadahi dahulu. Ayo apa lagi, ya Allah imamnya lah. Jadi mudah Khadijah itu daripada dahulu sampaikan, karena kami ini lihat, kami ini lah namanya, karena kita masuk surga yang di dalamnya penuh dengan keindahan. Masya Allah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ini lah, ya Allah, kita hanya berharap saja. Kita ini belum ada jaminan surga, tapi jangan khawatir. Kita ada lagi lah caranya. Bagaimana caranya? Kita dengan meminta, memohonlah. Nah, kalau Nabi Muhammad dan para sahabat diberi kabar gembira dahulu. Mereka penghuni surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka penghuni surga. Tapi bagaimana mereka setelah diberitahu ibadah mereka lebih kuat daripada ibadah sebelumnya? Nah, sedangkan kita ini belum ada jaminan, tapi jangan khawatir. Kita tetap meminta dan meminta. Makanya kita jangan kayak orang sufi lah. Aku ketakutan neraka lah. Aku tidak berharap surga. Nah, kita janganlah. Kita ini mengikuti Rasulullah, Nabi Muhammad saja lah. Beliau setiap hari meminta surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Meminta surga dan berlindung neraka itu Nabi Muhammad. Apalagi kita yang belum tahu lagi inilah. Insya Allah, bahkan dalam sebuah hadis ketika orang itu meminta 3 kali, maka Allah maka surga akan berkata, wahai Allah, ini masuk karena orang itu surga. Apabila kita meminta perlindungan 3 kali dari neraka, maka neraka juga berkata, wahai Allah, janganlah dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu dia berkata kepada Allah. Itu kita terus meminta kepada Allah, dan kita terus berlindung daripada azab api neraka. Maka insya Allah akan mengabulkan kita iringi dengan amal ibadah, kita iringi dengan amal saleh, sambil meminta, sambil beramal saleh, minta surga, minta kenikmatan surga. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita lanjut hikmah dan pelajaran daripada kisah ini. Sesungguhnya naungan 2 malaikat untuk beliau serta kesaksian terakhir akan kenabiannya merupakan tanda kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sesungguhnya keinginan Khadijah untuk menikahinya merupakan bukti atas kelebihan yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akhlak yang mulia. Jadi baik akhlak yang mulia ini sudah ada sejak zaman jahiliyah kan. Jadi kebanyakannya orang hanya yang buruk-buruknya saja kan. Padahal kita juga harus adil lah. Kita juga harus adil. Bahkan akhlak mereka itu ada yang baik lah, bagus akhlak mereka, dan mereka mempertahankan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah ini bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti kata. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang terdahulu itu pilihnya bagus diambil, pilihnya kada bagus di stop, ditinggalkan. Kemudian Nabi menyempurnakan dengan Islam, dengan agama Islam. Jadi akhlak beliau yang mulia. Yang ketiga, sesungguhnya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan tentang keutamaan Khadijah merupakan bukti dari kemuliaannya dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya, dan seluruh manusia. Jadi Bunda Khadijah ini juga seorang wanita mulia yang sangat menjaga kehormatannya sampai beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bukanlah aib jika seorang wanita salihah mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang saleh. Tidaklah aib, bukanlah aib jika seorang wanita salihah mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang saleh. Karena Allah berfirman, orang-orang yang saleh, laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah ini laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, apalagi bagus akhlaknya, maka ada salah untuk menawarkan diri kepada laki-laki yang saleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah ketika ia melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya, karena tertarik akan kebaikannya. Dulu baik ada kisah, kalau saya lupa siapa namanya. Sidin ini salah seorang ulama
seorang ulama, kemudian masih belum menikah. Kemudian ada ulama lainnya, kawan. Nah, setelah kawan ini laki meninggal. Cuman ulama juga. Nah, saya kong ini ulama juga sama ada ulama. Cuman banyak isi buku di rumah, buku aja, buku agama berdarah. Jadi si ulama ini melamarnya karena apa? Melamarnya karena buku, boleh? Nah ini. Jadi lagi meninggal, kemudian di dalam rumah tuh banyak buku agama lah. Oleh karena ulama ini katanya banyak buku, maka dia terinspirasi dengan itu menikahi aja 6 ini. Maka dia menikahi istri tersebut lah. Kemudian dia sangat berbahagia lah karena dia memiliki buku yang sangat banyak. Boleh lah ini. Maksudnya tadi kita menikah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti diunting buku ini untuk si bukunya betul ratusan buku. Nah, ini. Jadi orang baru itu kan menulis asli, menulis pakai tangan. Kan ada fotokopi belum lah. Jadi kalau saya komen kalau pada pati isi buku, kalau saya ulama nanti isi buku. Nah ini pas meninggal dunia, laki dinikahinya. Kemudian menikah dan memiliki banyak buku. Masya Allah, subhanallah. Ini juga motivasi juga, motivator lah. Tentunya juga orangnya baik-baik juga lah, wanita yang saleh. Hal pertama yang dilihat oleh orang dari pernikahan ini adalah tidak adanya perhatian Rasulullah SAW terhadap kenikmatan peragawi dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Karena jika beliau memperhatikan itu sebagaimana pemuda-pemuda sebaiknya, niscaya beliau akan mencari wanita yang lebih muda atau yang paling tidak wanita yang tidak lebih tua daripadanya atau yang bukannya. Ini ini adalah pilihan Rasulullah. Walaupun itu juga diserahkan kepada si seseorang tersebut. Ini hanya Rasulullah. Beliau itu bukan beliau itu karena akhlaknya yang mulia. Kalau dinikahi wanita terdapatlah ada kayanya lah, limalihi, kayanya, kecantikannya, apalagi nasabnya, keturunannya. Yang terakhir adalah lidinihi, karena agamanya lah. Maka ujar Nabi, pilihlah karena agamanya, pilihlah karena akhlaknya. Nah, kalau kita ini insyaallah kemudian kita memilih karena akhlaknya lah. Karena akhlak itu yang lebih menonjol. Adapun masalah harta itu nanti bagi kita mencari. Walaupun ada juga yang suki, ada juga. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tampak di sini bahwa beliau tertarik kepadanya karena kehormatan dan kemuliaan ibunda Khadijah, sampai-sampai dia digelari oleh masyarakat pada waktu itu Al-Afifah At-Tahirah. Jadi orang Arab itu masih mempunyai fitrah. Orang Arab itu masih mempunyai fitrah, dan walaupun mereka berbuat yang tidak bagus lah, walaupun mereka banyak berbuat perbuatan jahiliyah, tapi mereka masih memiliki fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya adalah mereka ketika ada orang yang baik-baik, mereka menggelari yang baik-baik. Nah, seperti Bunda Khadijah Al-Afifah At-Tahirah, wanita yang menjaga kehormatan. Dan Nabi pun juga ketika Nabi menjadi orang baik-baik, maka Nabi digelari dengan Al-Amin. Nah, jadi belinya orang baik itu mereka sangat menghormati orang-orang jahiliyah tersebut. Jadi baik akhlak yang bagus itu tertanam khususnya di kaum bangsa Quraisy. Mereka sangat menghormati Ka'bah, mereka melayani tamu, mereka sangat menjaga nasab lah, menjalin silaturahmi. Itu mereka salawasan lah, sampai ke Nabi, sampai ke anak cucu. Masya Allah kan. Jadi akhlak mereka yang mulia masih banyak lah, walaupun juga sebagian juga memiliki akhlak yang tidak baik. Dan perkawinan ini terus berlanjut sampai wafatnya Khadijah saat ia berusia 65 tahun. Dan beliau sendiri telah mencapai usia 50 tahunan. Dan dalam periode tersebut masa muda hingga usia 50 terdapat keinginan syahwat yang kuat dari seorang laki-laki dan wanita, serta dorongan atau berpoligami serta dorongan atas dorongan syahwat. Namun Rasulullah tidak pernah memikirkan itu, karena jika mau beliau akan mendapatkan banyak sekali wanita yang bersedia ataupun para budak wanita tanpa harus keluar dari kebiasaan yang ada. Yang selanjutnya adalah sesungguhnya dengan bersatunya seorang Al-Afifah At-Tahirah Khadijah dan As-Sadiq Al-Amin Muhammad
serta lahirnya keturunan yang saleh dari perkawinan ini merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada nabinya agar beliau senantiasa berada dalam kedudukan sosial yang terhormat tanpa celah. Makanya baik ketika beliau itu diboykot selama 3 tahun itulah bersama Bani Hashim itu, maka Ibunda Khadijah ini tampil untuk berjuang lah, yakni jadi ada walaupun diboykot lah, tidak diberi makan dan sebagainya, namun masih ada orang yang masih peduli dengan Bani Hashim lah. Buktinya ada beberapa orang yang menyelundupkan makanan kepada Nabi dan keluarganya, khususnya Bani Hashim lah. Ibunda Khadijah itu orang kadang-kadang dalam Ibunda Khadijah karena beliau terkenal dengan kehormatan akhlaknya. Jadi orang masih segan untuk memboikot kejujuran lah. Masih hanya ada memberi beras, memberi gandum, memberi kurma, walaupun mereka makan seadanya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Masih banyak lagi hikmah yang ada pada Ibunda Khadijah pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW. Kita lanjut dengan keterlibatan beliau dalam membangun Ka'bah dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Jadi Nabi kita Muhammad juga salah seorang pemuda yang berpikir bagus, pemuda yang cerdas dan ikut dalam pembangunan Ka'bah. Ka'bah ini bakal seruntuh kemudian dibangun kembali oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, para masyarakatnya. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwasanya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun sebuah rumah Allah di bumi. Nabi Ibrahim menjadi gelisah, beliau gelisah, maka Allah mengirimkan ketenangan kepadanya yang berupa angin kencang yang memiliki kepala. Jadi angin kencang yang memiliki kepala, berbentuk kepala angin kencangnya. Nabi Ibrahim mengikuti angin tersebut hingga berhenti di suatu tempat dan menundukkan kepalanya ke tempat di mana rumah tersebut harus dibangun sebagaimana ular menundukkan kepalanya. Jadi Nabi Ibrahim itu mengiringi angin, oleh atas petunjuk Allah, iringi angin berbentuk kepala lah. Kita biasa melihat awan berbentuk kepala, kemudian turun menunduk, maka disitulah Allah menyuruh Nabi Ibrahim membangun Ka'bah seperti yang kita lihat di televisi lah, atau kita pernah ke sana. Ibrahim pun mulai membangun di tempat tersebut. Setiap hari beliau membangun setinggi 1 kaki, sehingga ketika ia telah sampai ke tempat Hajar Aswad, ia berkata kepada putranya, "Carikanlah sebuah batu untukku," ujar Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ia pun mencari batu dan membawanya kepada ayahnya. Namun ia melihat Hajar Aswad tersebut telah diletakkan di sana. Jadi genangan tadi Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail mencari batu biasa untuk diletakkan di sisi Ka'bah. Kemudian kada sapa ada langsung Hajar Aswad yang ditanam oleh malaikat Jibril dari surga. Jadi batu Hajar Aswad itu adalah batu surga asli batu dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jibril membawanya dari langit dan menyempurnakan pembangunannya. Jadi Jibril berdua membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Subhanallah, masya Allah, mereka membangun Ka'bah, rumah Allah di muka bumi. Dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalan yang lain dengan makna yang sama, dan ia menambahkan bahwasanya ketika Ka'bah runtuh, ia kembali dibangun oleh kabilah Amalikah, dan ketika runtuh untuk yang kedua kalinya ia dibangun kembali oleh kabilah Jurhum, dan ketika runtuh untuk yang ketiga kalinya ia dibangun kembali oleh Quraisy. Dan Rasulullah SAW pada saat itu merupakan seorang laki-laki dewasa, laki-laki yang sudah mungkin mencapai umur belasan tahun atau mungkin 20 tahunan lah. Dari Abdul Razak serta Ad-Dhahabi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya ketika mereka hendak meruntuhkannya, mereka diganggu oleh adanya seekor ular di pagar yang mengagetkan mereka sehingga mereka tidak bisa meruntuhkannya. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di dekat Ka'bah dan memohon kepada Allah agar menghilangkan bencana tersebut dari mereka.
maka Allah mengirimkan seekor burung yang mencengkram punggung ular tersebut dengan cakarnya dan kemudian menariknya dan membawanya. Maka orang-orang Quraisy pun bisa meruntuhkan Ka'bah untuk mengulang pembangunan kembali. Jadi Ka'bah bisa runtuh jualan karena banjir. Jadi biasa. Tapi mereka kembali memperbaikinya. Ya. Ini ada pertanyaan kan? Ada yang ditanyakan kan? Ada yang bertanya? Ada yang bisa lebih jawab. Agak alih. Insyaallah kita lanjut nanti musik tentang pembangunan Ka'bah dan pelataran Hajar Aswad. Ada pertanyaan? Ini Ustaz kan. Tadi kan bersama Afik dan bersama suami yang kedua tadi Halah. Ada mempunyai anak satu dan ada lagi dua. Nah, itu setelah meninggal suaminya itu bersama siapa anaknya? Oh, gitu. Ulun sampai saat ini masih juga bertanya-tanya kemana si Hindun itu? Yang itu lah. Ada kisah. Hindun. Ada kisah setelahnya kan. Masuk Islam. Apakah dia masuk Islam kan? Karena yang digaduh Nabi di rumah tangga itu kan cuma Ali bin Abi Thalib yang pernah kita dengar. Ada terdengar anak tiri itu. Iya. Ulun juga sampai ini juga masih bertanya-tanya lah kemana Hindun yang disahakan lah. Dan sejarahnya itu ada diceritakan. Jadi kak kita tawakuf aja, kita bahasa kita ya tawakuf aja lah. Ada berani membicarakan kemana itu anak tirinya. Karena Hindun itu juga salah apa jalan tuh anak juga telah gitu benar. Tapi mudah-mudahan lah artinya Hindun juga masuk Islam bersama Nabi lah, bersama Nabi dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Walaupun anak tiri. Nah, ya ulun bahari belajar sejarah itu di Khulasah Nurul Yakin. Sejarah yang singkat itu sama juga Hindun juga. Hindun anak daripada Abu Halah tadi. Soalnya ada yang menyebut Halah, ada yang menyebut Hindun, Al-Hind. Tapi ulama apakah dia meninggal ketika kecil? Kita tahu itulah apakah dia besar, apakah dia sempat mengikuti sempat berada di masa-masa kenabian, kita tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau dia kalau dia anak ibunda Khadijah pasti Nabi tetap menyerukan agama Islam kepada anak tirinya, walaupun anak tiri. Jadi kita berharap mudah-mudahan dia menjadi seorang Muslim lah, juga bersama Rasulullah SAW. Ada yang mungkin karena kalau diceritakannya beberapa kisah Nabi lah, karena para ulama itu mereka berbeda-beda dalam pendapatnya, insyaallah. Tapi kenapa? Nah, kita berharap agar mereka semuanya berada dalam agama Islam, anak Nabi lah, atau keluarga Nabi yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Kita doa dulu lah, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan dalam kita mengikuti Rasulullah SAW, kemudian kita melaksanakan hikmah-hikmah yang ada daripada kisah-kisah Rasulullah SAW. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.